Hai, assalamualaikum rekan si bambu. Tahu nggak sih rumah yang didesain ideal ternyata bisa jadi tempat munculnya ide bisnis? Ini dia referensi rumah impian yang nyaman buat kamu yang seorang pengusaha. Namanya Nova Culate House, hunian dinamis tempat datangnya inspirasi bisnis. Penasaran detail desainnya kayak gimana? Simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, pastikan rekan si bambu udah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah ini berdiri 2 lantai di lahan seluas 480 meter persegi dengan luas bangunan 561 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pengusaha kapal selam. Tapi bukan kapal selam yang di laut itu ya, melainkan yang gurih, maksudnya pempek kapal selam. Dan pemilik rumah ini cerita kalau sempat bekerja sebagai karyawan kantoran, namun mulai merasa jenuh. Ia pun memutuskan untuk resign dan beralih menjadi seorang pengusaha bersama istrinya. Ia merintis usaha di bidang kuliner dengan penjualan pempek yang dijual secara offline maupun online. Tapi nggak hanya pempek, karena pengalaman bisnisnya, mereka juga merambah ke industri yang lainnya. Dan usaha mereka pun alhamdulillah membuahkan hasil dan berkembang sangat pesat. Dan mereka pun bertekad untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal sendiri untuk keluarganya. Karena sebelumnya mereka masih tinggal bersama orang tua. Dan rumah ini merupakan bukti pencapaian dan hasil kerja keras mereka. Pasangan pemilik itu berharap rumahnya dapat menjadi tempat terbaik untuk mencari inspirasi bagi kelangsungan usahanya. Maka desain rumah ini pun kami beri nama Nova Culate House, yang berarti kokoh, disiplin, dan dinamis. Sesuai dengan karakteristik pengusaha banget kan? Nah, Nova Culate sendiri merupakan jenis sedimen yang ada di laut yang bersifat kuat atau kokoh. Sifat tersebut kemudian dikombinasikan dengan filosofi pempek yang lembut dan luas, sesuai dengan bisnis pemilik rumah, sehingga rumah ini memiliki sifat kokoh namun dinamis. Sifat kokoh itu tergambar jelas pada bentuk geometris pada masa penggunaannya yang menerapkan gaya modern minimalis. Sedangkan keluasan pada rumah ini diimplementasikan pada penggunaan material alam seperti kayu dan adanya unsur vegetasi pada rumah ini. Pada interiornya sendiri, rumah ini menerapkan konsep rumah yang simple, clean, dan penuh harmoni. Layout denahnya dibuat lapang terbuka dengan konsep open plan sehingga menciptakan fungsi ruang yang dinamis dan fungsional. Diberikan juga gazebo di area belakang rumahnya untuk bersantai, lengkap dengan taman dan kolam kecil. Waduh, cocok banget nih buat tempat nyari inspirasi. Pada akhirnya, Nova Culate House merupakan rumah dengan nuansa yang tenang dan juga menikmati waktu istirahat bersama keluarga. Yuk langsung aja kita kulik detail desainnya. Ini dia tampilan fasadnya. Elegan banget kan? Dan kesan itu muncul dari balutan gaya modern dengan sentuhan minimalis yang cukup ciamik. Gubahan massa dengan bentuk geometris pada fasadnya menciptakan kesan fasad rumah yang kokoh dan juga solid. Sedangkan pengaplikasian unsur alam seperti material kayu di beberapa sisi serta adanya spot vegetasi menjadi elemen dinamis yang coba dihadirkan pada fasad rumah ini. Perpaduan kesan dinamis pada fasad rumah ini mengadaptasi filosofi pempek yang juga menjadi bisnis kuliner yang dijalani pemilik rumah ini. Sehingga selain tampil elegan secara visual, rumah juga jadi punya hubungan yang personal dengan pemilik dan keluarganya. Bayangin deh kalian seorang pengusaha dan punya rumah kayak gini. Aura kesuksesannya udah pasti terpancar nyata. Nice dream banget sih. Dari fasad, kita akan menemukan juga area carportnya. Dan carport ini jadi tempat ideal untuk pemilik memarkirkan kendaraan mewah miliknya. Jadi nggak ada ceritanya tuh parkir di pinggir jalan. Nah, rekan si bambu, jangan kayak gitu ya. Di carport ini kita bisa melihat kanopi yang tersusun dari rangka baja. Diberikan juga skylight yang menjadi akses masuk cahaya di area ini. Kemudian di salah satu sisi area depan rumah ini terdapat spot vegetasi, yaitu area taman ini. Selain memberikan kesegaran di sekitar rumah, adanya taman ini juga berperan penting menghadirkan kesan dinamis pada level konsep desain rumah ini. Taman ini juga akan menjadi visual tropis yang menyambut penghuni dan para koleganya yang bertamu dan beranjak memasuki rumah. Pergi ke Bekasi beli pepaya, cakep. Permisi, izin masuk ya. Di balik pintu kita nggak langsung dihadapkan oleh ruang tamu, melainkan area foyer ini.
Area ini seolah menjadi lobi yang akan menyambut siapa saja yang akan masuk ke dalam rumah ini. Tepat di samping foyer, barulah kita akan menemukan ruang tamunya. Ruang tamu ini punya layout yang lega dengan kapasitas yang cukup besar. Dengan begitu, pemilik bisa menjamu banyak tamu sekaligus di ruangan ini. Ruangan ini dibalut dengan warna netral yang dominan sehingga tampak cantik dan juga ciamik. Kalau ruang tamunya udah elit kayak gini nih, kalian tertarik gak sih bertamu ke sini? Minbo sih yes ya. Beralih ke dalam, kemudian kita akan menemukan area foyer kedua. Sekaligus ada juga akses tangga menuju lantai 2. Di area ini ditempatkan meja sebagai elemen estetika yang dapat ditangkap mata. Nah, dari lorong ini kita berbelok dulu ke kamar tidur utama nih. Ruang private bagi pemilik dan pasangan merebahkan lelahnya. Kamar ini dibuat lengkap dan juga nyaman. Dan pertama masuk kita akan menemukan area wardrobe-nya. Diberikan meja rias beserta lemari kaca untuk menyimpan gaun dan kemeja keduanya. Lalu ada juga kamar mandi pribadi yang fungsinya dibuat lengkap sehingga keduanya dapat membersihkan diri dengan nyaman sesaat sebelum istirahat. Barulah kita akan menemukan area bednya. Selain private dan nyaman, kamar ini juga dilengkapi dengan TV LED yang super duper besar. Adanya bukaan turut membuat kamar terasa hangat saat sinar matahari merambat masuk. Capek kerja seharian bakal langsung hilang kalau bisa istirahat di kamar ini bareng istri tercinta. Setuju nggak? Nah, kalau ini barulah ruang keluarganya. Lega banget ya. Dan ruangan ini didesain mampu menciptakan waktu berkualitas bersama keluarga tercinta. Suasana nyaman amat terasa saat kita duduk di area sofanya. Adanya penerapan konsep open plan yang dipadu-padankan dengan bukaan masif juga membuat ruangan ini terasa luas banget. Jadi selain kumpul-kumpul, pemilik juga bisa bermain bersama anak-anaknya. Kalau anaknya lebih dari 4 kan manggilnya kayak gitu ya. Gak lengkap rasanya kalau ruang keluarga nggak ada setup TV-nya. Nah, setup TV keluarga ini dibuat simple menyesuaikan dengan gaya interiornya yang cenderung minimalis. Pastinya TV ini juga tersambung dengan Netflix, jadi bisa nonton bareng sama keluarga tentunya. Nah, ruang keluarga yang ideal tuh kayak gini nih, bisa jadi investasi untuk menjalin interaksi antar anggota keluarga. Sehingga keharmonisan keluarga pun pasti terjaga dengan baik. Saat jam makan tiba, seluruh penghuni rumah dapat berkumpul di ruangan ini. Letaknya cukup strategis karena berada di jantung rumah, sehingga mudah diakses dari penjuru rumah. Ruang makan ini punya balutan visual yang manis dengan tema yang minimalis. Tampilannya membuat makan bersama jadi momen yang harmonis. Selanjutnya kita bisa mengintip area dapur bersihnya nih. Ruang ini jadi tempat sang ibu menyiapkan masakan untuk keluarganya. Layout yang lega serta fungsi yang lengkap pastinya akan membuat sang ibu leluasa bereksperimen dengan resep masakan terbarunya. Fun fact ya, usaha pempek mereka juga berawal dari sang ibu yang hobi masak loh. Kalau misalnya ada agenda masak-masak dalam jumlah yang banyak banget, kita bisa menggunakan area dapur kotor ini. Letaknya dibuat terpisah biar nggak ganggu aktivitas di ruang tengah. Kemudian terdapat taman samping yang jadi pusat vegetasi di area dalam rumah ini. Selain memberikan penghawaan segar, adanya taman juga jadi aksen natural yang cukup cantik, senada dengan konsep rumah yang dinamis. Gak perlu jauh-jauh deh kalau mau lihat yang hijau-hijau, ya cukup di sini aja. Nah, di ujungnya kita akan menemukan gazebo serta bukaan yang menghubungkan dengan ruang keluarga. Area semi outdoor ini dilengkapi dengan sofa, sehingga nyaman sekali untuk bersantai menikmati suasana di area taman. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih. Tapi sebelum itu pastikan rekan Si Bambu udah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio yang lainnya.
Oke lanjut, dan sesampainya di lantai 2 ini kita kembali akan menemukan kamar tidur utama. Kamar ini bisa juga digunakan oleh pasangan pemilik untuk beristirahat bersama. Fitur yang ada di dalamnya nggak kalah lengkap, mulai dari area wardrobe dengan meja rias dan juga lemari kacanya. Kemudian terdapat juga kamar mandi yang bersih ini. Sedangkan untuk area bednya, kamar ini tampak lebih terang karena memiliki bukaan yang lebih banyak ke arah luar. Bukaan serta tone netral yang diterapkan menciptakan penghawan hangat yang cocok untuk beristirahat. Selain untuk beristirahat, rumah juga harus bisa membuat penghuninya hidup lebih sehat. Dan rumah ini pun memiliki gym sebagai fasilitas kebugaran. Gym ini memiliki desain ruangan dengan banyak bukaan, hal ini agar cahaya alami dapat masuk dan sirkulasi udara terjalin dengan baik. Sehingga suasana olahraga terasa lebih segar. Lanjut, ada fitur powder room atau kamar mandi kering nih. Sudah pasti fitur ini gunanya buat area sanitasi yang dapat digunakan oleh penghuni usai berolahraga pagi. Kemudian terdapat kamar tidur anak. Dari mood pada tone warnanya kita langsung tahu nih kalau kamar ini akan digunakan oleh anak perempuan pemilik dong. Dari segi layoutnya, kamar ini dibuat lengkap dengan penataan yang cukup cakep, sehingga sang anak akan merasa nyaman saat berada di kamarnya. Pencahayaan yang diterapkan menjadikan suasana ruang terasa hangat dan ngeblend dengan tone keseluruhan ruangan. Alhasil, kamar ini menjadi tempat yang tenang dan hangat untuk menghabiskan waktu saat beristirahat. Kamar juga dilengkapi dengan kamar mandi pribadi sehingga sang anak punya privasi saat membersihkan diri. Kalau tadi kamar tidur buat kakak perempuan, nah ini dia kamar tidur adik laki-lakinya. Dan kamar ini didominasi tone warna biru dan juga abu-abu, sehingga memberikan mood yang netral namun tetap berkesan saat dipandang. Layoutnya dibuat compact dengan fitur yang maksimal seperti area bed, meja belajar, hingga adanya kamar mandi pribadi. Dengan fitur selengkap ini, sang adik bisa merasa nyaman saat merasa perlu waktu sendiri. Kemudian terdapat ruang khusus untuk pemilik bekerja. Sebagai pengusaha, maka perlu memiliki ruang yang nyaman agar fokus saat merancang strategi bisnisnya. Dan di sini pula, pemilik bisa mencari inspirasi untuk ide bisnis ke depannya. Dari segi layout, ruangan ini terlihat nyaman di mana terdapat area untuk bekerja dan juga area untuk bersantai. Tata lampu yang diaplikasikan menghadirkan mood ruangan yang teduh dan juga hangat, membuat suasana bekerja menjadi lebih nyaman. Demikianlah cerita rumah Nova Q Lighthouse. Melalui desain dan konsep yang diterapkan, membuat rumah ini jadi hunian yang dinamis, sekaligus tempat datangnya inspirasi bisnis. Kamu pun bisa mewujudkan hunian elegan dengan perawatan minimal seperti rumah ini.
Ceritakan kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya satu hal, setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.